Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hukum Islam Periode Rasulullah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Hukum Islam yang berkelompok 1 Amiratus Sholihah, 2 Tegar Adiwibowo, 3 Fatimah Az-Zahra, dan yang keempat Ikhwan Amiruddin. Kehidupan hukum di Semenanjung Arabia sebelum lahirnya hukum Islam. Bangsa Arab mendiami Semenanjung Arabia terdiri atas beberapa suku dan etnis. Peraturan yang berlaku adalah hukum adat yang pada setiap suku dipimpin oleh kepala suku. Tugas dari kepala suku antara lain memimpin peperangan, mewakili suku dalam musyawarah atau perundingan, hakim sengketa atau perkara pada anggota suku tersebut. Pertumbuhan dan pembinaan hukum Islam pada masa Rasulullah. Yang pertama, masa Rasulullah di Mekah berlangsung sejak pengangkatan Nabi dan Rasul pada 17 Ramadan saat berusia 40 tahun, saat menerima wahyu pertama sampai dengan hijrah ke Madinah saat berusia 53 tahun. Masa ini kurang lebih 12,5 tahun. Yang kedua, masa Rasulullah di Madinah dimulai saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah sampai dengan wafat. Masa ini berlangsung selama kurang lebih 10 tahun. Sumber hukum pada periode pertumbuhan dan pembinaan terbagi menjadi 2, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian menjadi tugas bagi beliau sebagai tugas kerisalahan untuk menyampaikan kepada kaum muslimin, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu, dan jika tidak mau disampaikan, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Yang kedua, hadis. Hadis adalah semua perkataan, sabda, perbuatan dan takrir Nabi Muhammad SAW. Hukum dalam hadis ada kalanya berupa al-abyan atau penjelasan terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah secara global dan umum, seperti mengenai macam-macamnya, cara pelaksanakan, waktu pelaksanaan, dan batas-batas pelaksanaannya, serta hal-hal lain yang mencangkup dengan pelaksanaan hukum yang dijalankan. Ijtihad pada periode pertumbuhan dan pembinaan. Nabi Muhammad SAW selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manakala hasil ijtihad tersebut salah, Allah menurunkan ayat Al-Quran untuk memperbaiki kesalahan dan menunjukkan kepada yang benar. Maka Al-Quran menjadi pedoman atau sumber hukumnya. Cara penyampaian hukum. Sumber-sumber hukum pada periode ini yaitu Al-Quran dan hadis. Hukum merupakan jawaban dari pertanyaan dan penyelesaian bagi suatu peristiwa yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus merupakan hukum-hukum yang berlaku pada kaum muslimin. Kekuasaan yang menetapkan hukum pada periode Rasulullah SAW. Hukum yang berlaku adalah hukum yang ditetapkan Rasulullah SAW, baik yang berupa jawaban terhadap suatu peristiwa. Namun hukum yang ditetapkan bersumber pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Rasulullah menerima hukum tersebut dari Allah. Yang berikutnya yaitu garis perundang-undang. Adapun 4 prinsip dasar umum yang menjadi dasar perundang-undang, yaitu yang pertama,
berangsur-angsur atau secara bertahap dalam menetapkan hukum. Yang kedua, mempersedikit perbuatan undang-undang. Dan yang ketiga, memudahkan dan meringankan beban. Yang keempat, berlakunya undang-undang sepanjang kemaslahatan manusia. Komplikasi ayat hukum dalam Al-Quran. Secara garis besar hukum dicangkup oleh nas Al-Quran. Di antaranya yang pertama hukum i'tiqodiyah, yang kedua hukum khuluqiyah, yang ketiga hukum amaliyah. Komplikasi ayat hukum dalam Al-Quran. Komplikasi ayat hukum Al-Quran disebutkan secara global meliputi sholat, puasa, haji dan umroh, zakat, perang, perjanjian, tawanan perang, rampasan perang, aturan rumah tangga, aturan waris, muamalat, hukum, dan yang terakhir hikmah diterapkan syariat Allah. Baik, terima kasih untuk semuanya. Apabila ada kesalahan tutur kata yang tidak berkenan, kami sekelompok meminta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.